Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Pramudia Kesatria Budiman. Saya biasa dipanggil Satruk. Saya adalah seorang blogger, internet marketer, dan SEO spesialis. Ini adalah video kedua saya. Kalau belum nonton video pertama saya, bisa lihat di ini nih, atas nih. Atau di sini nanti tampilin. Linknya di deskripsi ada. Kalau teman-teman pengen dapet tips dan trik atau ilmu seputar bisnis online, internet marketing, terus cara bikin website dan lain sebagainya, jangan lupa subscribe channel saya ini. Oke, mantap. Sekarang saya lagi di live coffee Duku Waluh, lagi ngopi sekalian bikin video ya. Nanti pak editor tolong ya sinematiknya ya, keluarin. Empty hearts and neon lights, the playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more di video kedua kali ini saya akan sharing cara dapat duit dari internet. Bisa di rumah doang sambil rebahan dengan modal yang terbatas atau minim. Langsung aja. Yang pertama adalah online shop atau jualan online. Itu udah jelas lah ya, dapat duit dari jualan produk atau jasa yang kalian kuasai atau kalian miliki. Keahlian yang kalian miliki gitu. Mobil sita. Jualan online ini dibagi dari cara dapetin produknya, dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah kita sebagai seorang reseller. Reseller yaitu kita beli barang dulu, jadi kita modal dulu, terus kita jual lagi. Nah, biasanya reseller itu beli banyak, misalnya kayak beli satu lusin gitu. Misalnya mau reseller gelang katakan. Gelang itu harga satuannya 30.000 katakan. Tapi kalau beli satu lusin dapat harga 15.000 misal. Itu kita beli satu lusin, terus kita jual lagi, itu namanya kita sebagai reseller. Yang kedua adalah dropship atau dropshipper, yaitu kita cari supplier, terus kita naikin harga dari supplier, terus langsung kita jual lagi. Jadi dari supplier langsung ngirim ke pembeli kita gitu. Tapi pembeli transfer duit ke kita dulu, terus dikasih ke supplier. Misalnya gini, gelang itu harga 30.000, kita mau ngedropship, kita jual lagi harga 50.000 gitu. Nah, nanti pembeli transfer ke kita 50.000, kita transfer ke supplier 30.000. Nah, dropship ini ada lagi dibagi jadi banyak jenis. Ada yang dropship dari marketplace to marketplace. Nih misalnya nih dari Tokopedia ke Shopee atau dari Tokopedia ke Bukalapak gitu. Nah, itu ada alat atau tools sendiri. Jadi kita bisa mindahin produk dari Tokopedia ke Shopee secara otomatis dan naikin harga secara otomatis. Ada itu namanya. Nah, ada juga yang dropship nyari supplier di marketplace kemudian dijual di media sosial seperti Facebook, Instagram gitu. Ini juga banyak nih yang praktek kayak gini. Misalnya dari Tokopedia 50.000 dijual di media sosial 100.000 atau 150.000. Mungkin teman-teman bertanya ya kayak, wah kan tinggal nyari di Tokopedia harganya lebih murah, kenapa beli di media sosial gitu. Kan nggak semua orang tahu marketplace ya, kan ada 250 juta masyarakat Indonesia, nggak semuanya tahu ada marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu. Bahkan ada beberapa yang kayak belum percaya gitu kalau misalnya beli di marketplace, karena biasanya orang sini, orang Indonesia itu biasanya kalau beli sesuatu tanya-tanya dulu lewat WhatsApp, nawar-nawar dulu begitu. Terus yang ketiga adalah pakai platform dropship, kayak misalnya punya teman saya Om Riko Huang, itu dia bikin dropshipaja.com gitu. Jadi si Om Riko Huang nyediain banyak produk di sana. Nah, kita tinggal jualan dropship. Setelah reseller, dropship, terus ada yang jualan produk sendiri. Nah, produk sendiri juga ada yang maklon, ada yang benar-benar jadi produsen. Kalau maklon itu pengerjaan produk atau proses produksi dilakukan oleh pihak lain. Misal, kamu mau jual gamis sistemnya maklon. Jadi ada penjahit atau pabrik yang bikin gamis, itu belum ada brandnya gitu. Nanti kamu bikin brand sendiri di situ, di bordir atau di apa gitu. Itu namanya maklon. Kalau produksi sendiri, ya udah jelas kamu produksi barang sendiri, kamu kasih brand sendiri, terus bikin desain sendiri, bikin model sendiri gitu.
gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya kamu udah di level produsen, itu jarang yang jual ke end user langsung atau ke customer langsung. Tapi biasanya si supplier atau produsen ini nyari reseller, dropshipper, agen, distributor gitulah buat ngejualin barangnya. Mereka bener-bener fokus di proses produksinya aja. Selain menjual barang di internet, kamu juga bisa jual jasa atau keahlian kamu di internet. Sekarang udah banyak banget nih, kayak misalnya jasa pembuatan logo, jasa desain, jasa fotografi dipasarkan via internet, terus macem-macem lah, bahkan ada jasa pembuatan font gitu-gitulah, banyak. Nah, kamu bisa jual di marketplace, di media sosial, dan lain sebagainya. Atau bisa juga lewat situs kayak fiverr.com, fastwork.com, freelancer.co.id. Bahkan sekarang banyak banget jasa-jasa yang dulu nggak ada, sekarang tuh marak terjadi gitu. Kayak misalnya jasa iklan Facebook Ads, jasa iklan Instagram Ads, jasa iklan Google Ads gitu-gitu. Nah, ada nih teman saya namanya Om Alun Putro Bening, dia bikin @visuallab_id, itu Instagramnya ya, nih, ini Instagramnya. Nah, Visual Labs adalah agensi sosial media manajemen. Nah, kalau jualan di media sosial kan kontennya harus bagus tuh. Nah, ini Om Alun menjembatani buat orang-orang yang belum bisa bikin konten yang bagus gitu. Karena kebanyakan kan orang jualan di media sosial hard selling gitu, langsung posting fotonya terus taruh harganya segala macam. Padahal kita bisa bikin konten-konten yang menarik, soft selling, tapi kita tetap jualan gitu. Kayak misalnya kontennya Om Alun yang viral sampai ditiru, kayak gini nih, ini kontennya. Nah, itu banyak ditiru brand-brand lain karena saking kreatifnya gitu. Jangan remehin soal konten di media sosial ya, soalnya itu bener-bener bisa ningkatin penjualan. Bahkan ada jasa bikin caption atau jasa rangkai kata punya Bang Seri Hendrix, namanya @kapitulis. Banyak yang ngira awalnya jasa itu cuma bercanda ya, masa sih bikin caption harus bayar gitu, paling murah 50.000 lagi per caption gitu. Tapi nyatanya udah berlangsung sampai sekarang udah 1 tahun, dan peluang itu menurut saya bagus banget, dan Bang Seri Hendrix berhasil mengambil peluang itu. Nih, lihat aja testimoninya di sini nih. Nah, yang pertama udah kan ya, itu online shop atau jualan online. Yang kedua adalah affiliate marketing. Affiliate marketing adalah model pemasaran produk atau jasa milik orang lain, di mana kita akan mendapatkan komisi jika ada orang yang membeli lewat kita. Hampir sama kayak jualan online, cuma bedanya kita nggak jual barang, kita cuma mereferensikan sesuatu kepada orang lain. Kalau orang lain beli lewat link yang kita kasih, atau mungkin kupon yang kita kasih, nah itu kita bisa dapat komisi. Contohnya affiliate kayak Amazon affiliate, affiliate marketplace di Indonesia, affiliate hosting, affiliate tiket, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini nanti saya kasih satu video, terus di deskripsi itu ada kayak link, short link gitu. Nah, kalau teman-teman klik itu otomatis kerekam. Jadi si pemilik video dapat komisi kalau teman-teman beli di marketplace itu. Nah, gini nih guys, misalnya lagi nonton video, salah satu video, ya kan, video solo camping. Terus di deskripsi ini ada kayak, nah ini nih, produklink.io. Nah itu, ini nih affiliate link gitu. Jadi kalau orang ada yang ngeklik terus nah ini diarahin ke Tokopedia, terus di sini ada affiliate URL gitu. Jadi tiap ada orang yang masuk lewat link ini terus beli di Tokopedia, dan setahu saya nggak harus produk ini, tapi produk yang lain juga masuk gitu affiliate-nya. Nah, si YouTuber ini nih dapat komisi sekian persen dari orang yang beli ke Tokopedia gitu guys. Semoga paham ya kalian semua. Ini contoh saya juga promosiin atau affiliatein hosting luar negeri namanya Hakhost. Ini screenshotnya. Ini saya cuma ngasih tahu singkat aja ya. Kalau misalnya teman-teman bingung atau masih pengen belajar lebih lanjut tentang affiliate marketing, coba tonton video milik Om Rianto Astono. Nih, videonya saya kasih linknya di deskripsi. Nah, yang ketiga adalah CPA atau cost per action atau cost per acquisition, itulah pokoknya lah. CPA marketing sendiri masih berhubungan sama affiliate marketing, masih mirip-mirip gitu. Cuma bedanya kalau misalnya affiliate marketing itu kita mereferensikan orang untuk membeli sesuatu.
Kalau CPA itu kita mereferensikan seseorang untuk melakukan sesuatu, melakukan sebuah action. Kalau misalnya seseorang atau disebut leads itu melakukan action, kita akan mendapatkan komisi atau sales. Biasanya kita bikin landing page atau halaman penawaran kita gitu. Actionnya itu apa? Banyak. Ada kayak ngisi pendaftaran, sign up, gue lah pokoknya. Sign up ya, itulah pokoknya lah ya, sip lah. Terus juga ada memasukkan alamat email yang valid, terus memasukkan informasi kartu kredit, mengunduh file sih bro, kayak misalnya download aplikasi di HP gitu, terus berlangganan suatu layanan streaming biasanya, dan lain sebagainya. Hal yang paling utama sebelum kita memulai bisnis CPA adalah mendaftar ke network yang terbukti membayar atau yang udah terkenal gitu. Contohnya kayak Peerfly, Mundo Media, Click Dealer, Yehmobi, CPA Grip, Max Bounty, dan lain sebagainya. Kalau CPA marketing biasanya dipakai kayak gini. Misalnya ini contoh ya, ada orang bikin media sosial baru. Nah, si pemilik website tersebut pengen ada 10.000 user baru katakan gitu. Nah, itu nanti dia kerjasama ke network CPA gitu. Ini dong, apa namanya? Saya lagi bikin website media sosial baru. Pengen ada 10.000 pengunjung. Nah, coba ini dibikin campaign CPA gitu. Dengan satu orang pendaftarannya katakan $1 gitu misalnya. Jadi mereka nyiapin budget yaitu 10.000 kali $1. Oke ya, kurang lebih gitulah. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah PPC atau paid per click. Jadi dibayar tiap ada orang yang ngeklik iklan kita gitu. PPC merupakan suatu mode periklanan di internet yang paling populer, di mana pengiklan atau advertiser hanya membayar jika ada yang mengklik iklannya. Di antara semua program PPC itu yang paling terkenal Google AdSense, milik Google resmi, official. Kalau pengiklannya kan disebut advertiser. Kalau misalnya saya sebagai pemilik blog atau pemilik website itu namanya publisher. PPC menjadi salah satu program yang paling diminati banyak pemilik website karena cenderung cara yang paling mudah lah buat dapetin duit di website, karena kita cuma masang iklan doang dan nunggu pengunjung website kita mengklik iklan kita. Sebenarnya di video pertama udah saya jelasin secara garis besarnya PPC itu apa, Google AdSense itu apa. Kalau misalnya teman-teman belum menonton video pertama saya, linknya ada di deskripsi. Oke. Yang kelima adalah menjadi konten kreator. Bisa YouTuber, selebgram, TikTokers. Nah, konten kreator banyak juga jenisnya. Ada yang nge-branding sebagai seseorang atau personal branding. Kayak misalnya ya Atta Halilintar, Ria Ricis, Om Deddy Corbuzier, dan lain sebagainya. Kalau selebgram ya kayak Anya Geraldi. Ya mungkin ada yang tahu Madarian Hadi yang bikin Made with Stories. Ya gitu-gitu pokoknya lah. Teman-teman pasti tahu lah selebgram yang personal branding itu siapa aja. Ada juga yang jadi konten kreator pakai sebuah nama atau brand gitu, misalnya Gadgetin, terus Best Indotech, terus calon sarjana, YouTuber Crash, ya gitu-gitu. Pokoknya dia nggak terlalu mementingkan personalnya yang terkenal tapi brandnya gitu. Kalau yang di Instagram kayak @dagelan, @flashball_pusa gitu, itu ada duitnya dan gede itu. Kayak misalnya satu posting aja berapa juta sendiri gitu. Story, paid post itu ada harganya semuanya gitu. Dan juga yang dikombinasiin gitu. Jadi jualan tapi tetap bikin konten yang bagus. Kayak misalnya @Mr. Brewok. Teman-teman coba lihat Instagram @Mr. Brewok, itu bener-bener bagus. Dia jualan tapi juga ngedukasi customernya gitu dan bikin komunitas brewok itu. Mantap. Duitnya dari mana sih konten creator ini? Bisa dari AdSense di YouTube yang masuk. Bisa dari paid promote ke akun mereka, bisa juga disuruh endorse, terus jadi brand ambassador. Orang kayak misalnya selebgram itu sekali posting story bisa jutaan itu, padahal cuma kayak screenshot doang atau hello guys, aku mau ngerekomendasiin online shop ini nih bla 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 bla, itu bisa jutaan sendiri tuh sekali posting story. Nah, yang keenam ini ada namanya microstock atau microstocker. Microstock adalah sebuah situs yang memberikan fasilitas, sarana, dan tempat bagi seorang desainer, fotografer, dan lain sebagainya menjual karya-karyanya.
baik berupa vektor, ilustrasi, foto, footage, dan lain-lain. Melalui situs Microstock ini kita bisa menjual karya kita secara internasional dan dibayar melalui PayPal atau kartu kredit. Dolar bro, duitnya bro. Sehingga secara otomatis kita mendapatkan passive income dari karya-karya yang sudah kita submit dan kita jual. Contoh website Microstock adalah Shutterstock, Fotolia, Dreamstime, Getty Image, Stocksy, dan lain sebagainya. Saya pernah ngajarin cara jual foto di Shutterstock. Ini di status Facebook saya, linknya di deskripsi ada. 7 adalah bikin course online atau bikin kelas pelatihan secara online. Kalau teman-teman mahir dalam suatu bidang, coba buka online course buat ngajar suatu ilmu gitu. Tapi pastiin kamu mahir di bidang itu ya. Nggak harus berupa video, bisa juga berupa ebook gitu, atau PDF gitu, atau mungkin tulisan di grup WhatsApp, di grup Telegram, grup Facebook, dan lain-lain. Yang penting materinya bisa disampaikan dengan baik dan orang yang ikut kelas kamu bisa menerima informasi dan ilmu dengan baik. Contoh yang orang-orang yang saya tahu, teman-teman saya yang bikin kelas kayak misalnya getmentoring.com punya Om Dika Mahendra. Terus ada juga kelas bos.com milik Fahmi Hakim, itu belajar online shop. Ada juga mentoringaja.com milik Om Riko Huang, itu juga sama ngajarin cara jualan di internet gitu. Terus ada juga yang kayak kumpulan pelatihan online kayak skillacademy.com by Ruang Guru, itu banyak pelatihan kayak belajar fotografi, belajar pengembangan diri, belajar desain, belajar Adobe Premiere, dan lain sebagainya. Ada juga kelas.com di Indonesia ini ya. Terus kalau yang luar banyak, itu lebih banyak lagi kayak skillshare.com dan lain sebagainya. Nah, bikin pelatihan online atau course online ini banyak pro kontranya ya. Ada yang bilang, wah nggak boleh tuh ilmu gratis kok dijual, terus penjual ludah lah apa segala macem gitu. Nyinyir ke orang-orang yang bikin seminar, bikin workshop gitu. Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya. Memang ada beberapa oknum yang kayak bikin kelas terus ditinggal gitu, atau bikin pelatihan online tapi materinya biasa aja gitu, atau mungkin pakai testimoni palsu gitu. Itu memang ada oknum, memang itu harus diakui bersama gitu. Bahkan saya pernah ikut kelas bayar 5 juta lebih, terus baru berlangsung 1 bulan terus nggak ada kabar gitu, orangnya juga ya kabur aja gitu. Padahal kalau saya sih mungkin ya udahlah ya, tapi kasihan yang lain yang bener-bener ngumpulin duit buat memang niat buat belajar. Saran saya kalau teman-teman mau ikut kelas gitu, pastiin testimoninya bener dan udah banyak yang join gitu, dan bener-bener membuktikan bahwa itu terbukti. Kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang bikin kelas itu nggak masalah sih ya, daripada kita otodidak belajar dari nol gitu dari Google. Ibarat kata kayak nyusun kepingan puzzle jadi satu di sini, satu di sini, satu di sini, kita susun jadi satu, dan itu prosesnya lama. Kalau misalnya kita ikut kelas atau ikut pelatihan, itu kan si gurunya atau si pengajarnya udah bikin kurikulum gitu dari nol, dari belajar dari basic terus menengah sampai ke tingkat akhir gitu. Nah, itu udah dirangkum, udah diurutin, dan itu udah melalui proses trial and error. Jadi istilahnya kurikulumnya udah dibuat gitu, jadi kita tinggal praktekin gitu. Kalau misalnya kamu udah ikut kelas nih tapi aduh belum berhasil nih, gila ini materinya jelek, apa gurunya payah segala macam, tunggu dulu bro, siapa tahu kamu yang prakteknya kurang maksimal, belajarnya kurang maksimal, doanya kurang maksimal gitu. Jadi jangan blaming gitu, jangan nyalahin faktor luar. Coba kamu introspeksi diri kamu sendiri. Siapa tahu mungkin itu bukan bidangmu gitu, kamu dituntut untuk mencari bidang lain gitu. Kayak misalnya saya belajar ilmu Facebook Ads gitu, udah habis puluhan juta, udah habis waktu, udah habis tenaga, tapi belum berhasil juga. Ya mungkin itu bukan jalan saya, yang penting kita udah mencoba. Contohnya kayak gini nih, misalnya kamu pengen brewokan, terus kamu pakai obat namanya Minox gitu. Di luar sana banyak testimoni yang udah berhasil gitu, tapi kamu udah nyoba nggak berhasil, brewokmu nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nah itu kan belum tentu salah si obatnya itu, bisa jadi kamu ngolesnya kurang rutin, terus belum dibantu sama kayak olahraga, tidur yang teratur gitu. Pokoknya ada banyak faktor yang bikin kamu belum berhasil. Saran saya sih jangan
nyalahin faktor luar, tapi kamu introspeksi diri kamu sendiri. Nah, itu kan kita udah belajar secara singkat ya, 7 cara dapat duit dari internet. Terus cara belajarnya gimana? Itu kan tadi jenisnya ya. Cara belajarnya gimana? Nih, saya ajarin cara belajar bisnis online atau dapat duit dari internet. Yang pertama adalah belajar sendiri di internet, otodidak. Ini udah saya sebutin tadi bahwa cukup susah gitu. Kalau misalnya bener-bener trial and error sendiri, ya capek di waktu, capek di tenaga, capek di duit juga karena belum tentu jadi kan. Namanya juga trial and error ya. Itu yang saya alami dulu awal-awal belajar bisnis online di tahun 2011-2012. Itu referensi di internet aja jarang. Kalau ada pun luar negeri gitu. Jadi harus ditranslate lagi, harus dipelajari lagi gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah banyak teman-teman yang berbagi ilmu di internet. Ada di YouTube, di Google gitu, di grup Facebook, grup Telegram. Itu tinggal teman-teman nyari yang giat, jangan maunya disuapin terus, cari sendiri ya. Yang kedua adalah belajar dari orang lain yang sering sharing. Ini nih, belajar dari orang lain yang sering sharing. Follow akunnya yang sering share tentang internet marketing. Kayak misalnya Om Riko Huang, ada juga cara jualan. Kalau di YouTube ada namanya Bong Avan, terus Ci Christina Lee, ada tuh semuanya. Udah banyak lah sekarang yang sharing tentang internet marketing. Nah, yang ketiga adalah ikut komunitas internet marketer, baik online maupun offline. Kalau bisa yang ada di kotamu ya. Misalnya kalau di Purwokerto ya, kalau di Purwokerto sendiri itu sebenarnya banyak, cuma kebanyakan underground gitu. Jadi ngumpul tapi kayak kelompoknya sendiri gitu, 3 orang, 5 orang gitu. Ada juga di sini komunitas bisnis online Banyumas atau singkatannya Kombas. Kalau di luar juga banyak lah. Jakarta, wah banyak banget di Jakarta, di Semarang, di Jogja, di Kudus, itu banyak banget komunitas internet marketer. Kamu tinggal datang baik-baik terus minta join gitu. Kalau nggak ada cari di Facebook atau di temen kenalan, carilah pokoknya ya, sampai ketemu. Yang keempat adalah cari guru. Sulit ditemukan kalau ada yang mau ngajarin secara gratis dari A sampai Z. Nah, biasanya mereka sharing tapi berbayar berupa seminar atau workshop atau bikin kelas online yang tadi udah saya sebutin. Kenapa berbayar? Sebenarnya bukan karena si guru itu jual ilmu ya, tapi lebih ke ini loh. Kan butuh effort tuh ngajarin orang ya. Kayak ngeluarin waktu, tenaga, mungkin duit juga ya buat ngajarin orang sampai bisa gitu. Kadang kalau orang diajarin gratis itu kebanyakan besar, enggak semuanya, kebanyakan besar meremehkan gitu, kayak materinya gitu-gitu doang, ini mah saya juga bisa gitu. Atau mungkin jadi kurang maksimal karena mereka nggak ngeluarin apa-apa buat belajar gitu. Kalau misalnya kita spend duit gitu, misalnya katakan ikut workshop 500.000. Nah, itu kita mikir gimana caranya 500.000 itu minimal banget balik modal. Syukur-syukur bisa berkali-kali lipat. Nah, kalau misalnya mau belajar ke orang lain, coba belajar tentang sopan santun dulu. Soalnya saya dan teman-teman yang lain ngalamin ada orang yang mungkin pengen kenal atau pengen belajar gitu, tapi etikanya kurang bagus gitu loh. Kayak ada yang tahu-tahu inbox atau DM Instagram saya, tahu-tahu angkat aku jadi muridmu suhu gitu. Wah, apa? Kenapa kayak gue, bro? Jangan seperti itu ya. Kan bisa sopan kayak assalamualaikum, selamat siang atau selamat malam. Perkenalkan, saya Udin dari Banjarnegara. Saya mau tanya sesuatu, boleh nggak? Atau bla 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 gitu. Kan bisa enak gitu ya, sama-sama enak gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa masta itu banyak yang PM, nggak cuma kamu. Jadi kalau nggak dibalas ya jangan baper. Bukan berarti si masta itu star syndrome atau sombong, pelit ilmu segala macam. Enggak bro, banyak yang PM bro. Banyak kerjanya juga, nggak cuma balesin PM dari kamu. Terus tips dari saya ya, kalau misalnya mau belajar ke orang itu, kita tawarin dulu dia bantuan atau kita kasih sesuatu yang meringankan mereka gitu. Misal mau main ke rumah siapa, selamat malam, saya bla 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 dari bla bla bla, mau ini boleh nggak ya, mau main ke rumah boleh nggak ya, segala macam. Nah, kalau misalnya udah dibolehin main ke rumah ya kasih apalah, dibawain oleh-oleh atau apa gitu. Pokoknya tawarin bantuan lah sebisa kita
buat meringankan orang tersebut. Pasti si masa itu juga respect ke kita. Pokoknya yang sopan lah ya, jangan kayak orang yang nggak punya etika. Menurut saya di bisnis online itu, menurut saya pribadi kayak main game gitu. Kayak misalnya kamu main Mobile Legends lah katakan. Nah awalnya kan nggak bisa dulu, pasti mati-mati dulu, pasti noob dulu, pasti jadi beban dulu, nggak langsung jadi pro player ya kan. Nah itu sama, di bisnis juga sama kayak gitu. Kamu harus gagal dulu, rugi dulu, bangkrut dulu, baru bisa berhasil. Nah itu aja video kedua saya ini tentang jenis bisnis online dan cara belajar bisnis online. Kalau misalnya ada yang lupa saya mention atau ada yang lupa saya sebutin, coba kamu kasih tahu di kolom komentar di bawah ini ya. Siapa tahu saya lupa nyebutin. Sebenarnya itu kan cara-cara yang bener ya, cara-cara yang putih. Kalau misalnya yang black hat atau hitam-hitam itu banyak, kayak misalnya carding gitu. Itu kan cara dapetin duit dari internet juga. Carding itu jadi kita pakai kartu kredit orang buat beli sesuatu, beli barang atau transfer ke rekening kita gitu. Tapi itu cara nggak bener ya. Ada juga kayak hacking segala macam. Itu kalau buat belajar doang oke lah, tapi kalau buat nyari duit kayak gitu janganlah. Cukup tahu ilmunya aja tapi jangan kamu praktek. Oke, gitu aja video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau bermanfaat silahkan subscribe dan like, nyalakan tombol lonceng. Kalau tidak bermanfaat bisa di skip aja video ini. Oke ya, makasih semuanya. Dadah. Saya lanjut ngopi lagi. Mantap. Dadah. Wis mbok bro, rambung ya. Rambung mbok ya. Ya wis, sip. Mantap.